pagi Bapak-bapak. Pagi. Ya, mudah-mudahan kita selalu semangat untuk mendukung pemilihan calon ketua RW 16 periode 2019 sampai 2022. Karena tadi ditunjuk gak ada yang nanya, saya mau wakil ibu-ibu gimana Bu? Apa Bu yang kira-kira mau ditanya? Apa aja lah. Tadi dengar nggak pemaparannya? Tuh nggak ada yang nanya, tadi kurangnya. Langsung saja Bu. Tapi ada tadi yang saya dengar mengenai peningkatan ekonomi warga ya, dengan jalan, kalau saya nggak salah dengar tadi ya, dengan jalan memberikan peluang kepada warga untuk mengadakan bazar itu yang saya dengar, yang saya dapat hanya itu tadi. Tapi ada yang saya mau tanyakan Pak, itu adalah program RW ya, ke-RW-an. Nah sedangkan ibu-ibu juga punya program Pak. Programnya itu ada juga yang namanya UPGK, Usaha Peningkatan Gizi Keluarga. Ada satu lagi UP2K, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. Ya, jadi itu juga sebenarnya ada usaha untuk peningkatan ekonomi dari keluarga. Jadi kalau misalnya Bapak calon ketua RW yang baru nanti punya program untuk peningkatan, maaf ya Pak Tito, jangan ngeliat jam terus, jadinya saya bingung. Kan kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Jadi saya ingin penjelasan dari Bapak calon ketua RW, bagaimana sinergitas antara program RW nanti dengan program-program yang ada di PKK. Sedangkan di PKK itu sudah baku Pak, itu adalah program dari pemerintah, dari kelurahan dan kecamatan. Jadi namanya UP2K dan juga UPGK. Jadi usaha peningkatan pendapatan keluarga dan juga usaha peningkatan gizi keluarga. Bagaimana Bapak menjabarkannya, mensinergikan dengan apa yang diprogramkan oleh program RW. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, untuk denah di Harapan Dor ini paling rendah ya, dari tempat yang lain. Ini mengenai irigasi atau saluran kecil Pak, sehingga ketika hujan mungkin durasinya 30 menit itu bisa naik. Seperti ya yang saya alami sendiri, rumah mungkin masih rendah gitu ya, jadi itu bisa naik ke dalam seperti itu. Akhirnya yang terjadi saya menaikkan tembok gitu kan. Nah ini bagaimana Bapak setelah nanti kalau terpilih untuk merealisasikan visi-visi Bapak tadi tentang lingkungan. Tadi Bapak sudah bagus untuk merenovasi untuk saluran airnya mungkin di Bergesar atau di Dataku. Saya minta mungkin untuk RT-RT yang lain pun sama. Ini saluran air penting sekali Pak, supaya masalah banjir ini bisa teratasi. Mungkin apa realisasi Bapak nanti untuk selanjutnya apabila terpilih nanti realnya Pak, ya, yang bisa pertanyaan realnya nanti untuk kemaslahatan atau untuk supaya RW 16 ini terhindar dari banjir. Demikian pertanyaannya Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beredar di medsos yang bisa jadi wacana itu akan menjadi sebuah kenyataan. Karena ini visi, jadi kedepannya berpeluang untuk menjadi sebuah kenyataan, yaitu masalah EKTP Pak. Pernah kita baca di medsos bahwa suatu ketika nanti pengurusan KTP atau KK dan yang lainnya tidak lagi melalui RT, RW, bahkan bisa langsung ke Dukcapil. Artinya suatu ketika nanti siapa saja akan mudah untuk mendapatkan KTP, KK atau surat keterangan yang lain, yang pada akhirnya suatu ketika nanti kita akan kedatangan warga atau orang yang mungkin kita tidak kenal asal usulnya, yang tiba-tiba ternyata mereka ini adalah warga kita, warga 16, dan ini akan menjadi masalah baik oleh RW maupun RT. Nah, seandainya wacana itu betul-betul terjadi, apa yang harus kita lakukan? Demikian saja Pak. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka kemacetan di saluran yang luar biasa. Nah ini bagaimana kalau kita
berpikir secara sustainable, secara berkelanjutan terus melalui kerja bakti bulanan yang sudah saya canangkan. Kerja bakti bulanan seluruhnya turun, mobil khusus tadi bulan kita menghadap musim hujan. Yang jangka menengah dan jangka panjang itu normalisasi seluruh letter U semuanya nanti seluruh biaya dinas supaya pembesarannya bagus kan. Karena kalau kita lihat sana ini pasti ada yang belok-belok, ada yang menyempit, ada yang tebal, ada yang di atas. Ya, jadi kebetulan di sini juga ada jalur dan beberapa tokoh masyarakat kita akses ke DPRD melalui anggota dewannya, itu kita gunakan semaksimalnya bisa kita gunakan untuk memperbaiki lingkungan. Kemudian juga untuk perbaikan saluran got yang besar ini supaya bisa dilaksanakan. Jadi kalau pemerintah kota yang sudah merencanakan pakai beko nggak bisa, tertib orang gak usah pakai beko, pakai tenaga orang aja. Mungkin pasar nanti bisa memberi kontribusi dan arahan yang lebih teknis lagi bagaimana. Atau kalau bisa di letter U yang gede itu ada yang 1 meter 1,5 meter, kalau misalnya itu bisa dipakai lebih mantep lagi, lebih paten lagi. Jadi soal saya Pak Asman, Pak ini punya jalur-jalur akses politik, kita gunakan sebaik-baiknya. Karena memang sumber airnya itu banjir itu ini dari dulu belum selesai. Nah itu saya gambarkan begitu. Apalagi Pemkot sudah mensurvei segala, sudah melihat ya, belum bisa dijalankan. Nah kita cari pintu-pintu supaya bisa dilaksanakan. Tapi walaupun sudah terjalan, sudah terjadi dan sudah terwujud saluran dan bagus, paling penting adalah maintenance pemeliharannya secara berkala. Apakah 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tetap harus kita pelihara. Nah ini terus kita dorong ke warga partisipasi kita semuanya untuk kita kerjasama, kerja bakti, pembersihan saluran air yang harus saya catatkan. Kemudian yang untuk pertanyaan Pak Endi masalah KTP yang sudah ada informasi yang akan dilaksanakan langsung bypass ke tingkat Dukcapil ya Pak ya. Nah ini akan menjadi di RT/RW akan tidak melalui RT/RW lagi tentunya ya. Maka peran RT/RW ini kita harus updating data terus ini Pak. Pertemuan rapat rutin RT/RW kita hidupkan terus dan kita monitor terus. Dan tidak perlu lagi pakai surat-surat ini, cukup kita pakai sistem aplikasi yang sudah ada melalui WhatsApp juga kita update aja. Tiap RT 5, RT 4 update terus jumlah warga yang terbaru, bisa udah diketik di WA juga udah bisa. Jadi surat penyurat sudah pakai papernya sudah nggak perlu, yang penting sudah bisa ditulis dengan melalui WA atau melalui Telegram atau melalui yang lain. Saya tidak bisa memastikan data itu terupdate dengan baik. Saya sangat terinspirasi dan termotivasi dari Pak Samigo. Beliau dari ujung ke ujung seluruh warga RW 16 namanya apa, istrinya apa, anaknya tahu semua. Ya apalagi luar biasa banget. Kita yang dulu Pak Samigo. Luar biasa. Jadi kalau saya ngobrol Bapak Ibu tahu Pak, RT 2 nomornya paling pojok sebelah kanan, panah siapa nama? Karena menurut penelitian masing-masing penghuni rumah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah dari diri sendiri. Kalau kita runut dari hilir ke hulu, di lintas provinsi tadi disebut lintas DKI dan Bekasi. Jadi DKI itu melintasi RW 4, RW 21, RW 20, 19, 16, 9 dan jangan lupa RW 10 di seberang Jalan Kalibaru itu potensinya luar biasa untuk mengalirkan air ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari RW 12 dan 11 potensi catchment area ini menggunakan istilah yang susah diterjemahkan itu sangat berat, itu sudah 12. Bagaimana bisa menampung untuk mengalirkan sampai ke hilir? Ini harus dicermati sekali karena juga orang banyak yang lupa bahwa itu tidak dihitung. Nah dalam rangka sih belum pernah ada info bahkan instruksi yang disebut dengan biopori atau resapan. Jadi resapan itu ada di warga kita yang satu kampung per 50 meter persegi ada satu resapan dengan kedalaman 4 meter.
nanti para calon atau kandidat RW itu bisa nanya info ke kami, akan kami tunjukkan tempatnya di mana adanya. Kedua juga menanam tanaman keras yang menyerap air. Jadi kalau dalam bahasa kami dulu tuh kalau kita memelihara alam, alam akan memelihara kita. Nah kalau ini tidak dilakukan maka kita akan sekarang sudah sedang terjadi kemarau panjang belum selesai, kita sudah miskin sekali dengan air bersih. Gimana Pak Fendi? Apa di tempat Pak Fendi begitu? Ya, saya nggak ngiri kalau gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi bicara banjir itu diakomodir dari RW 12, 11 tumpah ke saluran kita. Bagaimana kita bisa nampung dari sana lebih besar sudah kita kan nggak bisa ngalir. Ditambah dengan hilirnya yang belakang kelurahan lintas provinsi itu sudah stuck. Itu intinya seperti itu. Jadi kepada dua kandidat itu dan ketiga tidak kandidat harus diprogramkan sekali tentang konsep ekosistem Pak namanya. Ekosistem adalah suatu kehidupan. Ini di sini nggak ada orang Batak ya. Kalau ada orang Batak di sana paham nggak Pak? Kehidupan yang pertama adalah air dulu. Makanya bisa tercapai namanya yang namanya dari Katolik bagi warga itu. Jadi demikian Pak kandidat, ekosistem, drainasi, biopori, dan penangkapan air hujan dan air saluran limbah itu harus diperhitungkan dengan benar. Demikian dari kami, Pak moderator juga Pak Kandidat. 3 calon meskipun yang satu nggak ada ya. Ini tolong disampaikan nanti ke Pak Palija untuk ke masalah ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.